wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya lah kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri dan juga rekan kami saudari Patmita Giana. Kami dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelas MDA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kusnadi, Master of Art. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membuka video presentasi pada hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penjelasan dari tafsir ayat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang mana akan dijelaskan oleh rekan kami saudari Patmita Giana. Kepada Patmita kami persilahkan. Baiklah, saya Patmita Giana di sini akan menjelaskan tentang tafsir ayat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalam tafsir Al-Waziz disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat di atas, bahwa dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua, walau sekedar mengucapkan kata uffin yang maksudnya menunjukkan pada kata sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk memperingatkan keduanya dengan kasar, dan hendaknya mengucapkan perkataan yang indah dan halus kepada keduanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Sebaliknya, Allah melarang syirik atau beribadah kepada selainnya. Yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 23 ini menerangkan akhlak seorang muslim, dimulai dari akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada orang tua. Ketiga, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Perintah ini sangat penting sehingga di beberapa ayat diletakkan setelah perintah ibadah kepada Allah. Keempat, larangan berkata buruk kepada orang tua, meskipun dengan kata-kata buruk paling ringan sekalipun seperti yang merupakan bentuk kekesalan dan keluhan. Kelima, larangan membentak dan berkata kasar kepada orang tua. Keenam, wajib bertutur kata baik, sopan dan penuh penghormatan kepada kedua orang tua. Ketujuh, orang tua yang telah berusia lanjut lebih membutuhkan bakti dan adab yang baik dari anaknya. Penjelasan selanjutnya yaitu kesimpulan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23. Melalui penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Quran Surat Al-Isra ayat 23 mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh bersifat atau bersikap buruk kepada kedua orang tua walau sekecil apapun, dan sayangi kedua orang tua sebagaimana mereka telah menyayangi kita di waktu kecil. Baiklah, terima kasih kepada saudari Patmita Giana atas penjelasannya. Selanjutnya adalah penjelasan dari tafsir ayat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 28, yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Zuleha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'riduna anhum batigha rahmatim mir rabbika tarjiha faqul lahum qawlan maysurah. Yang artinya, jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dalam surat ini menjelaskan bahwa ketika kita tidak bisa membantu keluarga dekat,
orang miskin, atau orang yang dalam perjalanan, kita boleh untuk berpaling dari mereka. Bukan karena kita enggan membantu, melainkan keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk membantu orang tersebut. Dan dalam hal ini kita diharuskan untuk mengatakan perkataan yang lemah lembut lagi sopan, bukan penolakan yang kasar. Selanjutnya adalah tafsir dari Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholeh bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Beliau mengatakan, dan apabila engkau enggan untuk memberi mereka dikarenakan tidak ada harta yang harus engkau beri, sembari menunggu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukupkanlah bagimu untuk mengucapkan kalimat yang sopan lagi lembut, misalkan mendoakan rezeki mereka. Demikianlah video presentasi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita menutup video presentasi pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Siti Zuleha selaku moderator beserta dengan rekan kami Saudari Patmita Giana pamit untuk undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi